Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi moderator dari workshop atau seminar hasil evaluasi dan redesign kurikulum menggunakan kerangka Understanding by Design atau UBD pada materi sistem pencernaan untuk ujian akhir semester mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum, di mana beranggotakan Muhammad Ilham, Nanda Ruspina Putri, Muhammad Fauzan, Siti Muhammad, Wafan Aliza, Syahidah Bidaul Hasanah, Yatri Almayanti, Nadia Mahmuda, dan Bina Yulianti. Kepada anggota silakan untuk menyajikan presentasinya. Baik, terima kasih. Jadi materi ini menjelaskan mengenai evaluasi berbasis Understanding by Design. Nah, yang pertama apa sih Understanding by Design itu? Jadi Understanding by Design adalah pendekatan perencanaan pembelajaran menggunakan backward design atau pembelajaran yang dirancang mundur. Jadi yang pertama konsep backward design. Konsep backward design ini artinya backward atau perencanaan mundur. Jadi guru memulai perencanaan dari menetapkan hasil yang ingin dicapai, lalu merancang asesmen yang akan dipakai, lalu menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua ada fokus pada hasil akhir. Nah, karena pembelajaran tadi dimulai dari tujuan, maka pembelajaran berfokus pada hasil yang ingin diharapkan, sehingga guru tidak hanya menginginkan siswa yang memahami atau menghafal, tetapi juga dapat menerapkan dan menganalisis konsep yang diinginkan. Dan terakhir ada pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Dari ketika tujuan, asesmen, dan aktivitas pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa itu sudah relevan atau selaras, maka pembelajaran yang diciptakan akan menjadi bermakna atau meaningful learning tadi, sehingga murid dapat menghubungkan situasi nyata dengan konsep yang telah mereka pelajari. Lalu di sini ada fokus kegiatan. Yang pertama, menganalisis rancangan UPD awal, lalu mengevaluasi keselarasan tujuan asesmen dan aktivitas, lalu memberikan rekomendasi perbaikan dan berbasis data, lalu menyajikan hasil desain ulang kurikulum yang komprehensif. Nah, gambaran singkat rancangan awal, misalnya menggunakan materi sistem pencernaan. Lalu model yang digunakan adalah problem based learning. Tahap pertama, decide result. Jadi di sini dia menggunakan tujuan pembelajaran dari C2, C3 hingga C4. Nah, di mana C2 itu kan siswa dapat memahami, C3 siswa dapat menerapkan, C4 menganalisis. Jadi di sini contohnya, yang pertama C2, murid dapat menjelaskan fungsi lambung. Lalu C3, murid dapat menerapkan pola makan hidup sehat. Lalu C4, murid dapat menganalisis penyebab MAH pada remaja. Lalu masuk ke tahap 2, assessment evidence. Nah, asesmen ini kan terbagi menjadi 3, ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Di diagnostik ini guru dapat mengantapi kemampuan awal siswa dengan metode tanya jawab, pretest atau kuis singkat. Lalu yang kedua ada formatif. Formatif ini untuk memantau perkembangan pemahaman murid tadi selama proses pembelajaran. Jadi bisa dilaksanakan dengan LKPD, kuis singkat, diskusi hingga refleksi. Lalu yang terakhir ada sumatif. Sumatif ini tujuannya mengukur pemahaman akhir siswa, bisa menggunakan tes akhir, presentasi hingga laporan hasil. Dan masuk ke tahap ketiga, learning plan. Nah, learning plan ini bisa divariasikan lagi
menggunakan level kognitif yaitu C2 sampai C4. Nah, menurut kelompok kami, hal ini merupakan kelebihan karena menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pemasaran konsep, tetapi juga boleh mengarahkan peserta didik pada kemampuan berpikir yang lebih kompleks. Nah, namun kami menemukan juga bahwa indikator pada level C4 yaitu mengaitkan gangguan pada sistem pencernaan masih belum dirumuskan secara spesifik dan terukur. Akibatnya guru dapat mengalami kesulitan dalam menentukan sejauh mana kompetensi tersebut benar-benar tercapai oleh peserta didik. Nah, selanjutnya pada tahap kedua atau bukti asesmen, kami menilai bahwa rancangan ini sudah menyediakan asesmen yang cukup lengkap, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Hal ini menunjukkan bahwa proses penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar peserta didik sejak awal hingga akhir. Meskipun demikian, kelompok kami melihat bahwa rubrik penilaian dan kriteria keberhasilan masih perlu diperjelas, dan menurut kami asesmen yang baik tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga harus mampu memberikan bukti yang jelas dan objektif mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu kelompok kami menyimpulkan bahwa rancangan pembelajaran ini telah memiliki arah yang baik karena tujuan dan asesmennya sudah saling terhubung. Namun agar lebih sesuai dengan prinsip understanding by design, indikator pembelajaran dan rubrik asesmen perlu dibuat lebih rinci sehingga ketercapaian tujuan dapat terukur secara lebih akurat dan bermakna. Baik, itu dari saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai analisis diagnostik pada tahap 3, yaitu rencana pembelajaran. Nah, bisa dilihat di sini pada aktivitas di rencana pembelajarannya menggunakan pendekatan problem based learning atau PBL, lalu metodenya menggunakan diskusi kelompok dan tutor sebaya, dan menggunakan strategi diferensiasi proses, konten, dan produk. Lalu menggunakan media yaitu video pembelajaran dan LKPD interaktif. Adapun kendala dari eksekusi rencana pembelajaran ini, yang pertama yaitu waktu terbatas, yaitu hanya 70 menit untuk seluruh sintak PBL. Lalu yang kedua overload, di mana aktivitas terlalu padat berpotensi terburu-buru, dan yang ketiga pada teknologi, di mana pemanfaatan belum mencapai tahap eksplorasi secara mendalam. Itu saja dari saya, dilanjutkan oleh selanjutnya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan pembelajaran mendukung pembelajaran mendalam atau deep learning. Yang pertama yaitu ada meaningful learning, yang mana membangun pemahaman konsep mendalam tentang mekanisme pencernaan, bukan sekedar menghafalkan organ tubuh. Selanjutnya ada meaningful learning, yang mana peserta didik melakukan refleksi diri terkait pola hidup sehat. Dan yang ketiga, yang mana ada joyful learning, yang mana keterlibatan aktif melalui pertanyaan tematik, diskusi, dan komunikasi hasil belajar. Kesimpulannya, desain awal sudah berada di jalur yang tepat untuk pembelajaran mendalam. Namun, butuh penajaman pada aktivitas investigasinya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, sini kita masuk ke sintesis, yang dimana sini membahas tentang kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan desain tersebut. Pertama, kekuatan desain tersebut menggunakan prinsip student centered learning atau pembelajaran berpusat pada siswa, dan juga problem based learning. Selain itu, desain tersebut juga mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dan nilai karakter. Selanjutnya, relevan dengan kehidupan nyata murid dan juga telah menerapkan
sudah saling berkaitan. Nah, dan juga hal tersebut sudah berpusat pada peserta didik melalui model problem-based learning yang mana sudah menggunakan diskusi, presentasi, dan juga refleksi sehingga pembelajarannya sudah bermakna dan juga sudah mendalam. Nah, namun sudah kita dengarkan juga bahwa pembelajaran ini juga memiliki kelemahan di mana instrumen assessment yang belum terinci serta alokasi waktu yang kurang memadai untuk seluruh aktivitas. Kemudian sebelum memasuki peta ini, kita juga di sini akan menjelaskan mengenai temuan pertahapannya. Yang pertama, pada tahap pertama tadi hasil yang diinginkan. Temuan objeknya adalah tujuan pembelajarannya sudah jelas dan terinci dengan memahami sistem pencernaan, kemudian yang kedua menentukan sistem pencernaan, serta yang ketiga ada mengaitkan gangguan pencernaan dengan kebiasaan hidup dengan level kognitif C2, C3, dan C4. Nah, kemudian pada tahap kedua yaitu bukti atau asesmen. Temuan objeknya ada mencakup asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga sumatif. Hal tersebut sudah dapat mengukur proses dan hasil belajar siswa, namun belum dilengkapi rubrik penilaian yang lebih terinci. Kemudian pada tahap ketiga, tahap perencanaan pembelajaran atau aktivitas, temuan objeknya adalah sudah mengikuti sintak PBL dan aktif melalui kegiatan menonton video, melakukan diskusi, mengerjakan LKPD, kemudian melakukan presentasi dan refleksi. Nah, dari semua kegiatan tersebut yang lumayan banyak, maka ditemukan bahwa waktu itu kalau hanya 70 menit itu dirasa kurang dan kurang efektif. Nah, kemudian dilihat dari di sini kita pada peta keselarasan lintas tahap. Pada tahap pertama untuk tujuan yang pertama yaitu C2 menjelaskan tadi tujuannya adalah menjelaskan sistem pencernaan. Adapun asesmen yang digunakan adalah evaluasi tertulis. Kemudian aktivitas atau tahap ketiganya adalah menonton video. Yang kedua ada tujuan pembelajaran C3 yaitu menentukan. Di sini adalah menentukan organ-organ pada sistem pencernaan. Pada tahap kedua atau asesmen dengan menggunakan pengerjaan LKPD dan juga presentasi. Kemudian pada tahap ketiga atau aktivitas dengan melakukan diskusi kelompok. Yang terakhir ada tujuan pembelajaran pada C4 yaitu mengaitkan gangguan pencernaan dengan kebiasaan hidup, di mana di sini menggunakan asesmen refleksi umum dan yang terakhir dengan aktivitas atau tahap ketiga diskusi biasa. Nah, di sini ditemukan bahwa aktivitas dan asesmen terlalu ringan untuk mengukur kemampuan kognitif dari C4-nya. Jadi ditemukan bahwa kekurangan dari C4 ini adalah pada tahap ketiganya. Itu terlalu ringan untuk analisis dari C4. Maka dapat kita ketahui bahwa implikasi awal dari rancangan UPD ini adalah dapat meningkatkan keaktifan murid, komunikasi, dan juga penalaran kritisnya. Kemudian pembelajarannya tadi juga sudah berbasis masalah dengan dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Namun agar pembelajaran itu lebih efektif, alangkah baiknya adalah dikuatkan lagi pada penguatan asesmen, pengelolaan waktu juga, dan yang terakhir juga adalah mungkin bisa ditambahkan dengan investigasi yang lebih mendalam agar siswa itu dapat belajar untuk menganalisis lebih dalam lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan desain. Sebelumnya, tujuan perbaikan ini adalah untuk meningkatkan keselarasan antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas belajar agar pembelajaran lebih efektif dan mendukung deep learning. Nah, di sini ada rekomendasi perbaikan desain yang dimana tahap pertama ada tujuan. Nah, untuk rekomendasinya adalah memperbaiki dan spesifikasi indikator C4. Nah, rasionalnya agar target kemampuan analisis dapat diukur secara konkret. Nah, yang kedua yaitu pada tahap asesmen. Untuk rekomendasinya tambahkan rubrik terperinci untuk LKPD, diskusi, dan presentasi. Untuk rasionalnya menghindari subjektivitas dan memberikan standar keberhasilan yang transparan.
Dan yang terakhir yang tahap 3 aktivitas. Untuk rekomendasinya, sesuaikan alokasi waktu dan fokus pada aktivitas inti atau kurangi aktivitas tambahan. Nah, untuk rasionalnya, memberikan ruang bagi eksplorasi PBL atau problem based learning yang lebih mendalam tanpa terburu-buru. Nah, dalam perbaikan berdasarkan rekomendasi ini, rencana pembelajaran diperbaiki dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, misalnya murid mampu menganalisis hubungan pola makan dengan gangguan pencernaan berdasarkan studi kasus sederhana. Nah, dalam asesmen dilengkapi dengan rubrik penilaian, presentasi, diskusi, dan LKPD agar hasil lebih terukur. Nah, selain itu, kegiatan pembelajaran difokuskan pada aktivitas inti yang paling mendukung kemampuan berpikir kritis sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, mendalam, dan sesuai dengan prinsip understanding by design atau UBD. Sekian dari saya, dilanjutkan pada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada hasil desain ulang atau redesign. Pada tahap 1, desain ulang tersebut membahas mengenai tujuan pembelajaran. Bisa dilihat di sebelah kiri untuk desain sebelumnya. Kondisi awal tujuan pembelajaran pada C4 berbunyi mengaitkan gangguan pencernaan dengan kebiasaan hidup sehari-hari. Nah, pada tujuan pembelajaran ini memiliki kelemahan, yaitu indikatornya itu bias pada sikap sehingga sulit diukur secara akademis. Nah, setelah didesain ulang atau redesign, maka tujuan C4 ini berubah menjadi menganalisis hubungan pola makan dengan gangguan pencernaan melalui studi kasus sederhana. Dengan pertanyaan esensialnya, mengapa pola makan tidak sehat bisa memicu gangguan pencernaan? Hasil desain ulang ini berimpak dengan jelas, spesifik, dan memicu investigasi tingkat tinggi. Nah, pada desain ulang yang kedua itu membahas mengenai asesmen pembelajaran atau penilaian. Sebelum didesain ulang, pada tahap tugas kinerja dan bukti lain itu terdapat beberapa poin. Untuk tugas kinerja itu ada diskusi, LKPD, dan presentasi. Dan untuk bukti lainnya hanya ada evaluasi lisan atau tertulis hafalan. Nah, setelah didesain ulang, tugas kinerja itu diperkuat dengan adanya penambahan rubrik presentasi, rubrik kerjasama, dan rubrik analisis studi kasus. Untuk bukti lain juga diperkuat dengan adanya soal HOTS atau High Order Thinking Skill yang menuntut penerapan konsep dalam masalah nyata dan bukan hanya sekadar teori. Nah, untuk desain ulang yang ketiga ini membahas mengenai aktivitas siswa dan alokasi waktu. Bisa dilihat di atas ini merupakan desain sebelumnya, yaitu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama ada observasi video dan gambar, dilanjutkan dengan diskusi umum, lalu selanjutnya presentasi. Nah, 3 aktivitas ini dirasa terlalu umum atau generik untuk alokasi waktu 70 menit, sehingga didesain ulanglah menjadi aktivitas yang baru yang ada di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada analisis studi kasus atau pemicu nyata, dilanjutkan dengan investigasi mandiri atau pemecahan masalah, lalu dilanjutkan lagi dengan presentasi berbasis solusi. Diharapkan desain ulang yang terbaru ini bisa tercapai deep learning. Dengan catatan, aktivitas ini difokuskan murni pada penyelesaian studi kasus pola makan dan memangkas kegiatan pasif agar PBL bisa berjalan dengan optimal. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil desain ulang rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan understanding by design pada materi sistem pencernaan. Yakni saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi.
pembelajaran menjadi lebih mendalam. Deep learning difasilitasi melalui investigasi studi kasus nyata. Kemudian pada aspek asesmen, dampaknya yaitu rubrik yang menjadi jelas, menghilangkan bias dalam penilaian kinerja siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pada relevansi abad ke-21 yaitu integrasi kolaborasi komunikasi ilmiah dan student centered learning. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, dapat disimpulkan bahwa dari presentasi pada pagi hari ini bahwa kerangka understanding by design itu bukan sekedar format administrasi, melainkan kompas penyelarasan. Redesign ini membuktikan bahwa dengan menyelaraskan instrumen dan menajamkan tujuan khususnya pada C4, kita mengubah kelas dari yang awalnya hanya sekedar aktivitas yang sibuk menjadi ruang investigasi yang bermakna. Pembelajaran ini benar-benar berpusat kepada peserta didik atau student center learning, membekali mereka bukan hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan keterampilan memecahkan masalah kehidupan nyata. Demikian presentasi kami